Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Suripto, YouTuber paling sederhana berlokasi di pojok wetan lor, Kecamatan Sadang tepatnya, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Menjumpai Anda semuanya, saudara-saudara yang kebetulan melihat channel ini, dan terima kasih telah bekerja sama melihat serta mirsani dan studi untuk bergabung dengan channel kami. Kali ini berjumpa lagi dengan saya, kepedulian saya untuk mengingatkan hubungannya dengan pesan-pesan dari Yang Maha Kuasa, yaitu Allah SWT. Sebagai insan yang beriman, saya tidak memiliki ilmu luas, sedikit tapi bentuk kepedulian saya kepada sesama manusia yang kebetulan bersama-sama hidup di akhir zaman ini. Pesan di Al-Quran, yaitu di surat Al-Kahfi. Di surat Al-Kahfi dipesan oleh Allah menggambarkan kehidupan di akhir zaman. Ada disimpulkan di surat di surat Kahfi, Al-Kahfi, Al-Kahf. Al-Kahf, Kahfi maksudnya adalah gua. Ghor juga gua, tetapi perbedaannya kalau kahf itu gua yang memiliki kapasitas antara 5 sampai 10 orang. Sedangkan ghor adalah gua kecil yang hanya berkapasitas antara 1 dan 2-3 orang. Ini bedanya antara ghor atau ghiro dan kahfi. Ini surat Al-Kahfi, ada nama lain surat Al-Kahfi, juga disebut juga surat Abdul Kahfi, dan ada yang lain. Nah, bicara surat Al-Kahfi rupanya tidak pas kalau tidak bicara tentang fadilah surat Al-Kahfi. Banyak sekali di hadis yang meriwayatkan tentang fadilah surat Al-Kahfi atau dampak kita mempelajari dan mengamalkan serta menghafalkan surat Al-Kahfi. Ada yang menurut Muslim, hadis Bukhari juga menyebutkan fadilah surat mempelajari, mengamalkan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 nanti akan terhindar dari fitnah Dajjal. Kemudian disebutkan juga jika mempelajari 10 ayat pertama serta 10 ayat terakhir, akan juga diberikan cahaya besok di yaumil kiamah, ketika kita akan melalui jembatan sirat mustaqim. Ini akan diberi cahaya. Tentu saja masih banyak fadilah yang lain, termasuk terhindar dari fitnah Dajjal kelak menjelang kiamat. Otomatis Dajjal yang dimaksud menjelang kiamat adalah Dajjal yang skalanya besar, yang salah satu tanda kiamat besar nanti adalah munculnya Dajjal. Kita akan terhindar dari fitnah Dajjal. Jika fitnah Dajjal terbesar juga terhindar, otomatis fitnah-fitnah kecil, Dajjal-Dajjal yang kelasnya kecil sudah muncul dalam kehidupan
ini akan terhindar juga. Para bapak dan semuanya saja yang kebetulan melihat channel ini, kita mulai juga terkait dengan diturunkannya surat Al-Kahfi ini. Antara lain dalam kisah disebutkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dakwah terus menerus dirintangi seperti apapun oleh orang Quraisy zaman itu, Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah dan yang lain-lain. Kanjeng Nabi tidak pernah surut dalam dakwah, tetapi terus menerus sampai kebingungan atau tokoh-tokoh Quraisy saat itu hampir kebingungan untuk memberhentikan atau menghalangi Kanjeng Nabi Muhammad berdakwah. Oleh karena itu diambillah kesimpulan untuk mengutus mencari strategi, mengutus 2 orang ke tokoh Yahudi. Untuk apa? Untuk mempelajari atau mencari tahu atau mencari masukan bagaimana menghadapi dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang terus menerus. Karena kita orang Quraisy tidak punya pengalaman untuk menghadapi dakwah Islam yang terus menerus dihalangi seperti apapun, lanjut terus. Ini orang Quraisy mempunyai kesimpulan untuk mengutus 2 orang maksud saya ke tokoh Yahudi yang secara singkat ketemulah tokoh Yahudi. Kalau kita ambil sebab musabab turunnya surat Al-Kahfi antara lain. Kemudian oleh tokoh Yahudi diberikan jawaban untuk apa? Tanyakan kepada Muhammad 1 tentang apa itu yang namanya, kalau dibalik sebetulnya ini terakhir. 1, tanyakan kepada Muhammad itu tentang orang berjalan dari arah kulon, wetan, lor. Pertanyaannya memang abstrak karena orang Yahudi memang sengaja mengetes. Tanyakan kepada Muhammad, pemuda yang saat itu zaman dulu larikan diri dan bersembunyi di gua 7 orang. Kemudian tanyakan kepada Muhammad tentang ruh. Setelah kembali dari hadapan orang Yahudi bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad, ditanyakan juga tentang 3 hal itu. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad ditanya 3 hal, menjawab, ya saya jawab, besok jawabannya. Tetapi ketika itu setelah ditunggu sehari 2 hari sampai seminggu baru turun 15 hari kemudian setelah pertanyaan itu dilontarkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tentu orang-orang Quraisy saat itu selama 1 hari, 2 hari, 3 hari belum turun wahyu Kanjeng Nabi dari Allah SWT, belum turun jawabannya itu. Maka Kanjeng Nabi tambah dihina, tambah dilecehkan, tambah diobok-obok dakwahnya. Mana janjinya? Katanya besok. Mana janjinya? Katanya besok. Bohong, pembohong. Baru setelah turun 15 hari kemudian dijawablah nanti tentang ruh, ada di surat Al-Isra ayat-ayat terakhir. Kemudian tentang orang pemuda yang berjalan di surat Al-Kahfi, serta orang yang berjalan dari arah barat, timur, utara di surat Al-Kahfi.
Tentu dalam kesempatan ini saya tidak ingin mengupas surat Al-Kahfi satu persatu ayat, tapi saya bacakan dulu surat Al-Kahfi dari ayat pertama insyaallah sampai ayat 10 insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhirul ladzina qalu takhadzallahu waladan malahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadiba falangalaka bahingun nafsaka ngala asarihim ilam yu'minu bihadal hadisi asafa inna ja'alna ma alal ardi sinatalaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna la jangiluna ma alaiha su'idan jurusa am hasibta an ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba id awal fitiyatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Shadaqallahul azim. Al-ayat. Dalam surat Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 3 yang intinya menerangkan, tentu tidak akan kami jelaskan satu persatu, menerangkan bahwa jawaban pertanyaan orang Yahudi kepada orang yang sudah disampaikan kepada orang Quraisy itu, di sini jawabannya. Setelah turun maka Allah memuji, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang alhamdulillahilladzi anzala, yang sudah menurunkan ala abdihil kitaba, kepada hambanya berupa kitab Al-Quran, yang di dalamnya tidak bengkok, yang di dalamnya kitab Quran itu tidak bengkok. Dari zaman pertama turun wahyu kepada Kanjeng Nabi sampai kiamat tidak bengkok. Di dalam hukum-hukumnya maupun redaksinya maupun jumlah huruf maupun jumlah kata tidak ada. Di dalam penegakan hukum-hukumnya sampai kapanpun ajik atau tetap atau. Kemudian ditegaskan dalam ayat kedua, yaitu qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Yang tegak, qayyim, yang lurus. Kalau dalam ayat pertama dikatakan tidak bengkok, ini ditegaskan lagi dalam ayat kedua, yaitu lurus. Mohon maaf saya tidak menyinggung agama orang lain. Quran ditegakkan, diturunkan sejak zaman kapanpun, dimanapun, kondisi, aturan, tegak lurus, tidak bisa dibengkak-bengkok. Kemudian yang ketiga, dan makithina fihi abada, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Saya kira tidak satu persatu, 3 ayat saja ini. Kita langsung ke ayat 9. Allah itu sering membuat atau menciptakan hal-hal yang manusia kadang menyepelekan. Ini dijelaskan. Ketika pemuda 7 orang yang melarikan diri tanpa dengan kompromi, kebetulan ketemu di satu tempat, Gua Kahfi namanya, di gua tadi, depan saya sudah menyampaikan. Itu hal yang sangat menakjubkan
karena posisi pemuda itu tidak mampu melawan raja dan rakyat punggawa serta semua komponen besar di negara itu bersatu untuk berpesta pora, kemudian untuk sesaji kepada selain Allah, kemudian juga untuk acara kesyirikan. Tujuh pemuda ini tidak mampu melawan, tetapi dalam hati juga tidak cocok. Oleh karena itu, tanpa kompromi, tujuh pemuda ini bersama-sama menghindar, kemudian menuju ke Gua Hira. Ke Gua Kafi. Di situ ketemu, yang kesimpulan intinya Allah dengan menolong tujuh pemuda ini, kesimpulan akhirnya saja ditidurkan selama 309 tahun dalam riwayat tafsir, selama 309 tahun atau 300 tahun lebih dalam posisi tidur. Maka di situ ada kata rokim yang bermaksud juga batu prasasti yang bertulis, yang bermaksud juga desa, yang bermaksud juga banyak sekali arti dari rokim itu. Di Quran dijelaskan di ayat ke-9. Allah menjelaskan kepada kita semuanya, orang yang hidup di zaman akhir maupun kepada sesama manusia, kepada semua manusia, kepada orang yang beriman juga, terutama kepada orang-orang yang saat itu heran terhadap pemuda yang tidur sampai 309 tahun, terkagum-kagum. Nah, kalau menjelaskan am hasibta ana ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang menakjubkan. Pertanyaan Allah kalau dibuat kalimat bahasa Indonesia yang sederhana, apakah hanya itu yang kamu kagumi tentang kekuasaan Allah? Hanya pemuda yang ditidurkan 309 tahun itu lantas bisa bangun dan normal seperti sedia kala, tidak dalam keadaan utuh. Apa itu yang bagi kamu menakjubkan? Banyak ciptaan Allah yang menakjubkan. Banyak. Ini tersirat di dalamnya untuk kita berpikir bahwa sebetulnya sangat banyak yang hal-hal yang menakjubkan ciptaan Allah, yang terkadang kita tidak bisa berpikir dan hanya tertentu saja yang dianggap mengagumkan, menakjubkan. Sebetulnya sangat banyak, termasuk di diri kita banyak hal yang menakjubkan. Misalnya saja, katakan ada air yang jika tidak ada walaupun kelihatannya sangat hina, tetapi kalau tidak ada orang akan mati. Air yang teratur di tenggorokan, itu salah satu kalau kita mau berpikir adalah hal yang sangat menakjubkan juga. Terkadang kita tidak mampu berpikir jauh, hanya peristiwa itu bagi Allah itu kecil, menidurkan 309 tahun pada pemuda yang menghindari kepada kemaksiatan, ditidurkan, diistirahatkan oleh Allah untuk tidak menjumpai, karena pemuda itu mau melawan juga tidak mampu, tetapi untuk mengikuti, menerjang iman juga tidak kuasa. Artinya tidak dalam keadaan tidak sesuai nurani yang dipikirkan. Tujuh pemuda ini pilihan-pilihan Allah yang apa? Yang memegang iman. Artinya di dalam kehidupan zaman sekarang, di akhir zaman, memang di dalam surat Al-Kahfi bisa diklasifikasikan ada empat tema besar yang kebetulan
sama atau dijumpai dalam kehidupan manusia di akhir zaman, yaitu tema pertama atau bahasan utama di dalam surat Al-Kahfi ini tentang fitnah agama atau fitnah tentang iman. Yang kedua adalah fitnah tentang harta. Fitnah tentang iman tadi tentang lika-liku pemuda. Fitnah tentang harta juga nanti akan berbicara. Kemudian fitnah di dalam surat Al-Kahfi itu yang ketiga adalah fitnah tentang kekuasaan. Yang keempat fitnah tentang ilmu. Nanti ada kisah tentang Kanjeng Nabi Khidir, Kanjeng Nabi Musa bertemu Kanjeng Nabi Khidir. Ini fitnah yang dihadapi manusia di akhir zaman. Saya ulang lagi, satu tentang fitnah iman, yang kedua tentang fitnah tentang harta, yang ketiga adalah fitnah tentang kekuasaan, dan yang keempat adalah fitnah tentang ilmu. Seluruhnya manusia di akhir zaman akan menghadapi fitnah itu. Maka tadi disebutkan jika kita fadilah, kembali lagi ke fadilah, kita mempelajari surat Kahfi 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Kalau di dalam riwayat Tirmidzi dijelaskan 3 ayat surat Al-Kahfi, 3 ayat yang pertama. Ini ringan, dihafalkan. Nanti terhindar dari fitnah-fitnah yang dimaksud tadi, termasuk fitnah Dajjal. Nah, fitnah Dajjal itu Dajjala artinya menipu. Dajjal itu menipu atau mengacau. Jadi kelak di akhir zaman artinya sudah masa sangat dekat dengan kiamat dan diizinkan oleh makhluk yang bernama Dajjal. Ini memang masuk di dalam keterangan hadis. Kalau kita belajar hadis Ajasasa, mulai dari situ Tamim Ad-Dari berjumpa dengan Dajjal yang diiyakan oleh Kanjeng Nabi saat itu. Tidak saya jelaskan tentang hadis Ajasasa. Kesimpulannya memang masuk salah satu tanda besar hari kiamat dan akan mengacaukan, akan menipu masyarakat, menipu manusia dan menipu keimanan manusia, di mana memang diberi kekuatan magic atau tipu daya yang sangat luar biasa oleh Gusti Allah. Dajjal akan mampu mengeroposkan, bahkan mengkafirkan orang yang sudah beriman, di mana bisa menipu, di mana mata manusia tertipu. Di sebelah kanan Dajjal itu kelihatan misalnya api neraka, tapi sebetulnya adalah ini surga. Kemudian bisa menipu, kelihatannya air yang sangat jernih, yang seolah-olah nanti dingin dan menjadi barang yang enak. Tapi kenyataannya adalah kalau itu dilalui oleh manusia, sebetulnya adalah orang dijerumuskan masuk neraka. Dan mampu Dajjal kelak itu mampu membangkitkan manusia-manusia yang sudah di dalam alam kubur, sudah dikubur, dikanunjuk untuk bangkit dan ketemu. Bangkitlah di situ seolah-olah persis orang-orang yang zaman masih hidup itu hidup lagi dan ketemu anaknya untuk apa? Untuk menemui dan diperalat oleh Dajjal ini bahwasanya salah satunya menipu pada anaknya. Nah, yang sebetulnya dulu bapak itu salah, yang sebetulnya orang tuamu salah, yang benar ya ini sekarang ini Tuhan, Dajjal ini Tuhan, karena mengaku Tuhan. Yang benar ini, karena seperti seolah-olah itu adalah orang tuanya sendiri. Ini banyak yang
terhipnotis dan sampai ikut Dajjal. Dan di akhir zaman apa mintanya manusia? Di saat itu misalnya perempuan senangnya emas, mintanya bisa diberikan, maka perempuan juga salah satu diriwayatkan paling banyak nanti akan mengikuti arah Dajjal dan menjadi kafir. Bahkan diceritakan di dalam riwayat 2/3 manusia nanti akan tergerus mengikuti arah Dajjal. Maka kita tentunya yang hidup di akhir zaman ini, yang tadi saya katakan fadilah itu ibaratnya riwayat, bukan itu yang kita tuju, tapi substansi atau isi dari surat Al-Kahfi ini kita pelajari dan kita amalkan, insya Allah akan terhindar dari 4 fitnah tadi. Yang pertama adalah memegang agama, mempelajari agama, kemudian mengamalkan agama. Di akhir zaman itu memang sangat berat. Banyak sekali kemaksiatan yang di depan mata, kemudian di keluarga, sampai masuk ke rumah, sampai masuk ke ruang kerja. Di tempat kerja kita banyak godaan kemaksiatan. Ini memegang agama di akhir zaman itu sangat berat. Tapi ketika kita tidak pegang agama, maka ibaratnya agama mati, juga kita akan tersesat ke dalam arah godaan iman, yang nanti titik puncaknya adalah fitnah Dajjal. Kemudian yang kedua, di akhir zaman ini, betul secara garis besar tema di surat Al-Kahfi itu ada fitnah tentang satu, yaitu kekuasaan. Masya Allah, kekuasaan ini di zaman sekarang, saya tidak akan jauh-jauh bicara tentang politik, juga tidak jauh-jauh, tapi saya sesuaikan dengan inti tema di dalam surat Al-Kahfi itu adalah salah satunya fitnah tentang kekuasaan. Kekuasaan di zaman sekarang, pesan Kanjeng Nabi, misalnya dikutuk Allah orang-orang yang menerima sogokan dan yang memberi sogokan, atau bahasanya dikutuk Allah atau terlaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap, hukumnya sama, dikutuk Allah. Sekarang itu sudah diabaikan begitu saja, demi kekuasaan apapun dilakukan, bahkan sampai titik puncaknya ngeri, permainan ke jin, setan, perdukunan itu sudah kayak biasa, sudah tidak dihiraukan. Kalau kita belajar di surat jin itu sampai tertawa kepada sikap manusia, di mana sikap manusia, perbuatan manusia itu sampai ada yang mengikuti jin sendiri itu tertawa. Padahal manusia sudah diberi utusan dari manusia. Jin saja mengikuti utusan dari manusia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya manusia itu diutus, seorang utusan dari kalangan manusia. Sedangkan jin yang derajatnya lebih rendah daripada manusia pun mau beriman. Kalau kita lihat sejarah ketika awal-awal Kanjeng Nabi dakwah ke Taif, dilempari, tidak ada pengikut, tidak, bahkan dilempari, berdarah-darah 3 km Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu jalan kaki dan berlari. Yang 3 kilo, 8 kilo, yang 3 kilo itu lari berdarah-darah. Sampai Kanjeng Nabi, ya Allah, saya tidak kecewa asal Engkau tidak murka ya Allah. Walaupun saya berdarah-darah, mungkin saya yang salah, mungkin saya yang tidak pas di dalam berdakwah. Ketika istirahat, Kanjeng Nabi sholat, membaca Quran, jin berdatangan untuk mendengarkan dan pada masuk Islam. Nah, ketika kita kaitkan dengan kekuasaan, fitnah kekuasaan, sekarang orang demi jabatan, demi kehormatan di dunia, untuk meraih jabatan tertentu, sering dilakukan dengan cara-cara lebih rendah daripada jin, karena jin yang lebih rendah saja sok minta tolong kepada jin dan lain-lain. Ini fitnah akhir zaman tentang kekuasaan. Kemudian berikutnya juga
Ini yang ketiga. Tadi yang kedua adalah misalnya fitnah tentang harta. Saya terbalik, mohon maaf. Yang ketiga. Kemudian yang kedua sebetulnya fitnah tentang harta. Ini kalau kita terapkan dengan, kalau kita hubungkan dengan zaman yang apa? Zaman modernisasi, modern, gaya hidup modern ya ini di zaman sekarang. Ya, bahkan ada tokoh pendidikan yang mengkritik pendidikan kita hanya, ini bukan sembarang orang yang mengatakan, tetapi tokoh pendidikan kita hanya merupakan peternakan manusia, di mana hasilnya hanya untuk menciptakan, mencari materi, mencari harta. Ini perlu pembenahan. Sebuah kritik adalah mestinya untuk cambuk, meningkatkan para praktisi pendidikan, meningkatkan atau membuat pendidikan lebih berarah atau terarah atau menjadi baik, membentuk manusia seutuhnya, bukan hanya untuk pinter kognitif yang dibentuk, tetapi berarah kepada materialistis. Ini kembali, ini sebetulnya yang kedua, saya mohon maaf karena tidak pakai tag atau pakai rancangan tertulis, sehingga saya jelaskan atau penjelasan yang kedua, fitnah di akhir zaman, yaitu tentang harta. Demi harta apapun dilakukan, apapun bisa perang saudara, hanya masalah sedikit, mungkin masalah batasan tanah yang mungkin tidak akan berpengaruh berpenghasilan yang banyak, tapi mungkin saudara bisa jadi musuh dan sebagainya. Ini terjadi gampang sekali di masyarakat kita, bisa kita lihat tetapi contoh-contoh praktik-praktik tentang apa untuk mengarah ke mengumpulkan pundi-pundi harta, bahkan kecenderungan untuk kehormatan di masyarakat, khususnya di dunia maksud saya. Ini kecenderungannya mungkin ada orang tidak banyak ilmu tapi banyak hartanya. Ini lebih terhormat daripada orang yang berilmu tapi miskin harta. Ini di masyarakat kita terjadi seperti itu. Untung saja Kanjeng Nabi memilih hidup sederhana. Jadi yang sederhana pun Kanjeng Nabi sangat mencintai, asal taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi disinilah letak ujian di akhir zaman tentang apa? Tentang harta. Hati-hatilah mencari harta yang apa? Yang halal dan baik, karena diperintahkan di Quran, carilah rezeki yang halal dan thayyib, halalan thayyibah, halal dan baik. Apalagi kita memiliki generasi yang apa? Akan kita curahkan harta rezeki kita ke anak-anak kita, biar anak-anak kita tetap anak-anak yang baik, yang soleh, solehah, memiliki kemampuan yang secara pengetahuan agama dan pengetahuan umum, memiliki kapasitas, artinya tangguh baik di dalam iman dan takwanya, serta memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni. Mestinya dibentuk dengan harta-harta rezeki yang halal thayyib. Hati-hati. Sebetulnya udah 3 tapi tadi terbalik. Yang pertama dalam kehidupan akhir zaman ini tentang fitnah agama atau iman. Yang kedua fitnah tentang harta. Yang ketiga fitnah tentang kekuasaan. Saya sudah jelaskan tentang kekuasaan tadi, yaitu dijelaskan di secara singkat, artinya ada tokoh besar Zulkarnain, nanti dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi. Zulkarnain yang memiliki kekuasaan tingkat dunia. Ada 4 yang kekuasaannya pernah tingkat dunia, yaitu 1 kalau dari kalangan orang beriman adalah Kanjeng Nabi Sulaiman, kemudian yang kedua adalah Zulkarnain,
di mana ini adalah salah satu jawaban dari orang Quraisy yang dipesankan oleh tokoh Yahudi. Siapakah itu orang yang berjalan dari barat kemudian menuju ke timur, menuju ke utara? Pertanyaannya memang abstrak, sengaja untuk mencoba. Kalau itu bisa menjawab, berarti Muhammad itu Rasul atau Nabi dari Allah. Sengaja dibuat pertanyaan yang sangat sulit jawabannya. Tapi Kanjeng Nabi oleh wahyu 15 hari kemudian dijawab. Itu Zulkarnain yang kekuasaannya contohnya dari kalangan orang beriman itu tingkat dunia, yaitu Kanjeng Nabi Sulaiman yang menguasai berbagai bisa menaklukkan jin, bisa menaklukkan jin kafir iman, kemudian bisa menaklukkan angin, bisa menaklukkan hewan sampai tahu bahasa hewan. Ini adalah Kanjeng Nabi Sulaiman. Dua dari orang beriman, kapasitas kekuasaannya tingkat dunia. Yang dari orang kafir ada Raja Namrud dan Bukhtanasr. Dua-duanya tokoh tingkat dunia, tapi ini dari kalangan orang yang kafir. Ini fitnah, kembali ke fitnah kekuasaan. Kemudian yang fitnah tentang ilmu yang terakhir, yaitu dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi itu ketika Kanjeng Nabi Musa bersama dengan atau ketemu kepada Kanjeng Nabi Khidir. Tidak semua ilmu itu baik, karena banyak orang yang berilmu tapi menjadi sombong. Ini juga fitnah. Kehidupan di akhir zaman banyak orang-orang yang pintar secara ilmu tapi malah sesat. Misalnya mohon maaf, pintar korupsi. Ini namanya ilmu yang menyesatkan. Nah, memang benar Allah sudah waspada kepada manusia untuk hati-hati. Hidup di akhir zaman adalah ada 4 fitnah, yaitu di surat Al-Kahfi itu 4 tema besarnya. Fitnah terhadap iman, fitnah terhadap harta, fitnah terhadap kekuasaan, dan fitnah terhadap ilmu. Secara singkat ini yang bisa saya jelaskan, yang banyak sekali kesalahan kekurangan dan masukan, kritik, saran, komen selalu kami nantikan. Sekian dulu dari saya, Suripto, dari pojok Sadang ini, pojok Kebumen, lokasi di Sadang, yaitu Kebumen paling utara, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia. Banyak kekurangan, sekali lagi mohon maaf setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.